Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi kita di dalam ibadah tengah minggu atau ibadah hari Kamis. Pada ibadah tengah minggu malam hari ini, tema kita tetap seperti tema minggu kemarin, yaitu mengandalkan Tuhan. Mari kita awali dalam doa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami bisa bertemu kembali sekalipun melalui ibadah online. Namun kami percaya kuasa Tuhan bisa menjangkau setiap pribadi kami sehingga kami benar-benar mendapatkan berkat Tuhan, kuasa keajaiban, bahkan mujizat Tuhan boleh kami rasakan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kembali kami bisa melakukan ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam semua rangkaian ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dan saya harapkan semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, bahagia, tetap semangat sekalipun masih dalam pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, bahkan dunia, bahkan termasuk di kota Malang ini. Namun saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, mengandalkan Tuhan berarti kita bergantung, kita mempercayai, atau kita berharap kepada Tuhan. Nah, kalau tema pada malam hari ini yang mengingatkan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan punya rencana kenapa kita disuruh mengandalkan Dia. Karena Tuhan itu tidak mau yang lain, baik itu berhala, atau kekuatan manusia, atau kekuatan iblis, atau kekuatan paranormal dan sebagainya yang ada di dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Dengan demikian, tidak ada andalan kita selain hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Bukankah ada banyak orang yang mengandalkan yang lain selain Tuhan? Namun Tuhan mengajak kita sebagai orang-orang percaya supaya kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah karena kita adalah ciptaan Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Seperti dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 yang mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak mau kita sekedar hidup di dunia ini. Bapak Ibu mengerti ya, bukan hanya sekedar hidup. Kalau hanya sekedar itu berarti ada orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa kita perlu sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan sekedar hidup, tetapi kita disadarkan kembali kita ini adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan setan, bukan ciptaan dunia, tapi yang menciptakan kita itu adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena kita ini adalah ciptaan Allah, maka ada maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita, yaitu agar kita melakukan pekerjaannya, kita mengikuti perintahnya, kita meneladani Dia. Karena kita ciptaannya, maka yang menciptakan kita itulah yang perlu kita teladani di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu tadi di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita masih sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, ya sudah, lakukan, ikuti, teladani pencipta kita. Jangan ada yang lain. Jangan mengandalkan kehebatan kita, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan kedagingan kita, atau bahkan jangan mengandalkan ilah-ilah lain, termasuk paranormal, dukun, dan sebagainya. Itu berarti kita sadar bahwa hanya Tuhan yang perlu kita andalkan dalam hidup kita. Nah, pada malam hari ini bagaimana Bapak Ibu Saudara? Masih sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah? Masih sadar bahwa kita ini adalah buatan Allah? Mari kita tetap sadar. Jangan goyah sekalipun ada banyak tantangan. Karena pencipta kita itu bertanggung jawab atas hidup kita. Mati hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi kita hanya mengandalkan Dia saja. Jangan yang lain. Andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Yang kedua adalah karena kita punya kemampuan yang terbatas. Kalau kita sadar bahwa kita ini terbatas, maka perlu kita datang kepada yang tak terbatas. Siapakah yang tak terbatas itu? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dahsyat, Dia hebat, bahkan seperti yang pertama tadi sudah katakan bahwa kita ini ciptaannya. Tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Seperti pujian yang mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa saja bisa Dia lakukan. Apa saja bisa Dia perbuat. Nah, kita perlu sadar keterbatasan kita itu yang seringkali membuat kita menjadi lengah. Keterbatasan kita itu seringkali kita mengandalkan yang lain. Keterbatasan kita itu membuat kita kadang-kadang menjadi linglung, tidak tahu mau kemana. Tapi pada malam hari ini dalam ibadah,
tengah minggu ini, hari Kamis ini. Mari sadari bahwa kita sangat terbatas. Jadi kita membutuhkan yang tak terbatas itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 27 mengatakan demikian. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Simak baik-baik Bapak Saudara, disebutkan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ingat kata kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Puji Tuhan, kita ini seringkali berusaha ini, berusaha itu, berpikir begini, berpikir begitu dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa kita tidak sadar bahwa kita amat terbatas. Nah, Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Ayat-ayat firman Tuhan yang menyadarkan bahwa kita perlu datang kepada yang tak terbatas itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia berjanji menyertai kita. Kalau sudah disertai Tuhan, jangan ajak lagi yang lain menyertai kita. Kalau sudah diajak oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia menyertai kita, jangan mengandalkan lagi yang lain. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, Dia akan menyertai kita, Dia akan menyertai terus. Tanpa batas. Dia tidak pernah terbatas. Tetapi kita terbatas. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari sadari ketidakmampuan kita atau keterbatasan kita itu. Perlu ada yang tak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Apapun usaha pekerjaan atau bahkan sampai studi, cita-cita, andalkan Tuhan. Kita sangat terbatas, tapi kalau kita sudah disertai oleh Tuhan, Tuhan sudah berjanji kita akan disertai, bahkan diberkati, bahkan surga pun disediakan. Tempat yang kekal disediakan bagi kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari, kalau kita sudah tahu bahwa kita terbatas, jangan coba-coba mengandalkan kehebatan kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi ajaklah Tuhan Yesus yang tak terbatas itu. Kita butuhkan memimpin, menyertai kita dari waktu ke waktu. Puji Tuhan, kita ada di dunia ini adalah karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Atau kita tidak ada apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai kita. Mari, kita butuh pertolongan Tuhan yang tak terbatas itu. Karena kita memang terbatas, maka andalkanlah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Yang ketiga adalah karena Tuhan sanggup mengubah keadaan. Haleluya.
Tuhan kita itu sanggup mengubah keadaan. Keadaan Bapak Ibu Saudara tentunya kadang stabil, kadang-kadang tidak stabil juga. Pasti karena dampak sesuatu, mungkin karena sakit penyakit, atau juga mungkin karena keadaan ekonomi, atau juga mungkin karena banyaknya pergumulan persoalan dalam hidup silih berganti. Nah, pada malam hari ini, keadaan apapun itu, kita memang tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Mari kita ungkapkan, saya tahu Tuhan Engkau sanggup menolong saya. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin saya. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati saya. Mujizat Tuhan masih ada untuk kita. Kita sudah dengarkan khotbah seperti yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Teguh Arianto minggu kemarin. Termasuk para tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka melihat bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan sanggup merubah keadaan yang bagi mereka tadinya mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi ketika Tuhan mereka andalkan, semuanya beres, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita ungkapkan kepada Tuhan, saya sangat percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah keadaan, termasuk dalam keadaan fisik kita. Kalau Engkau sakit, mari katakan, saya percaya Tuhan, saya dahsyat. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan tubuh saya yang sakit menjadi sehat. Ungkapkan itu. Jangan bimbang. Harus dengan iman yang benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahnya. Nah, puji Tuhan. Tuhan ingin mengungkapkan atau memberikan jawaban yang pasti kepada setiap orang yang percaya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19, di situ diungkapkan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara atau padang gurun, di sana gersang sekali. Tapi ketika Tuhan berfirman, Dia akan membuat sungai-sungai di sana, atau juga menghadirkan makanan di sana, atau seperti bangsa Israel yang kita tahu ketika mereka melakukan perjalanan 40 tahun lamanya dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dari segi manusiawi itu hal yang sangat melelahkan. Tetapi memang Tuhan ingin memberikan kepada mereka, mengubah keadaan yang tadinya mereka hanya berharap kepada kemampuan atau kehebatan mereka. Dia ingin menunjukkan bahwa aku lebih hebat dari kehebatanmu. Pada malam hari ada tiang api, dan kalau pada siang hari ada tiang awan, dan makanan yang tidak biasa mereka makan disediakan dari surga, yang disebut dengan manna surga. Kurang apa? Tuhan sudah membuat seperti itu dengan luar biasa. Oleh karena itu pada
malam hari ini. Siapapun kita di hadapan Tuhan sama. Bisa mengubah keadaan. Yang susah bisa dihibur, yang sakit disembuhkan, bahkan yang kekurangan diberkati. Imani hal itu. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu dahsyat. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan kita itu tetap sama yang akan menyertai kita. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, karena Tuhan pasti menjamin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kembali kami mengucap syukur karena firman-Mu memberikan motivasi, memberikan nasihat, memberikan berkat yang luar biasa. Dan kami sadar ya Tuhan, di luar Tuhan kami tidak akan pernah bisa mengubah sesuatu. Tetapi di dalam Tuhan semuanya bisa akan dirubah. Oleh karena itu, pada malam hari ini Engkau melihat setiap pribadi kami. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan menghibur kami, sehingga benar-benar kami sebagai ciptaan Allah, kami sebagai manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan. Kami terbatas ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan kami sanggup mengubah keadaan. Keadaan kami yang begitu lemah Engkau kuatkan. Keadaan kami yang susah Tuhan hibur. Keadaan kami sebagai jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan keadaan kami yang kekurangan Tuhan berkati, karena kami sungguh percaya Tuhan kami Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, penuh kuasa. Keajaiban mujizat Tuhan pasti akan tetap ada untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua jemaat-Mu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya disingkirkan virus COVID-19 ini, virus corona ini, secepatnya berlalu dari negeri kami ini. Dan semua jemaat-Mu tidak akan pernah disentuh oleh COVID-19 ini. Karena Tuhan kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati terus pelayanan demi pelayanan. Tuhan memberkati semua para pendeta majelis, bahkan Tuhan memberkati juga semua rencana-rencana selanjutnya. Tuhan berkati juga semua gereja, termasuk Sinode Gereja Salmasi. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya sukacita damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang terus memimpin menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.